daerah ada faktor sosial politik di tingkat lokal yang juga tidak bisa diselesaikan dengan hanya putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas perolehan suara. Contoh, kuatnya petahana. Jadi ketika petahana begitu kuat, lalu juga petahana mampu memberi insentif kepada partai-partai yang lain, serta partai lain belum sepenuhnya mampu pulih dari turbulensi pemilu legislatif, sebut saja begitu, internal belum terlalu solid, kader juga mediocre bisa dikatakan, maka pilihan pragmatis mengusung figur yang kuat itu menjadi pilihan. Dan ini memang lebih banyak pada level kabupaten kota. Untuk provinsi, partai lebih tertantang untuk memperlihatkan eksistensinya. Karena kenapa? Karena pada tingkat provinsi itu kan sorotan dan spektrum publik untuk memperhatikan itu lebih besar. Artinya dan Anda mau katakan kabupaten kota ini lebih rentan sebetulnya? Sangat rentan. Untuk sangat begal rentan. suara gitu? Betul, sangat rentan. Karena pertama, untuk mendapatkan tiket pencalonan harus ada rekom dari DPP. Dan kalau kita cermati sentralisasi pencalonan itu, kan hampir semua partai sudah mengumumkan rekomendasinya. Jadi kalau Mas Radi lihat kantor-kantor partai itu banyak sekali berseliweran aktor-aktor politik daerah tingkat kabupaten kota yang sedang berjuang mendapatkan rekom. Nah, rata-rata mereka ketika putusan MK itu terbit itu sudah memperoleh rekom dari sejumlah partai. Saya mencoba mengumpulkan data untuk calon tunggal. Itu yang data saya kumpulkan di tingkat kabupaten kota saja, ini belum komprehensif karena belum betul-betul final sampai hari ini, baru berdasarkan berapa banyak partai yang mendukung. Di tingkat kabupaten kota itu sudah lebih 20 daerah. Jadi bandingkan dengan 2020 yang 25 daerah ya, walaupun 2020 itu hanya 270 daerah yang pilkada.